seorang wanita korban penculikan di Jakarta berhasil dibebaskan polisi. Jalur lintas barat Trans Sulawesi terputus total akibat banjir. Halo pemirsa, kedua laporan tadi beserta sejumlah laporan penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Saya Chantal Della Conceta, inilah Seputar Indonesia. Kasus penculikan terhadap seorang wanita di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara akhirnya terungkap. Siang tadi, polisi berhasil menemukan korban yang disekap di sebuah rumah di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Surini ditemukan polisi di sebuah rumah di Kompleks Sunter Paradise, Jakarta Utara, Jumat siang. Di rumah inilah selama 5 hari Surini disekap oleh penculiknya, yaitu Lin Shanhua alias Frankie Halim, warga negara RRC. Penculikan terjadi ketika korban akan masuk dalam mobilnya di wilayah Mega Mall Pluit hari Minggu. Dengan mata tertutup, korban dibawa ke rumah penculiknya di Sunter Paradise, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pakai senjata, pakai pistol ya Mbak? Terus Mbak dibawa kemana langsung? Langsung bawa ke sini. Dibawa ke sini, matanya ditutup nggak? Iya, ditutup sama diikat tangan. Ada berapa orang Mbak di dalam mobil? Oh, 1 orang doang? Iya. Hasil pengembangan kita kemarin maka kita dapatkan rumah ini. Dan tadi langsung saya pimpin di sini sama anggota reserse, kemudian kita adakan penggeledahan di rumah ini. Kita buka dengan Pak RT-nya, kemudian korban dapat kita selamatkan. Warga di sekitar lokasi penyekapan menjelaskan tersangka penculik Frankie Halim sudah mengontrak rumah tersebut selama 2 tahun dan belakangan ini sering bergonta-ganti kendaraan. Berapa lama Pak tinggal di sini Pak? Hampir 2 tahun ya, Agustus habis kontrak. Enggak, sama sekali. Bisa murah bahasa Indonesia? Enggak, bisa. Tersangka penculik Frankie Halim tewas dalam baku tembak dengan polisi hari Kamis sore saat akan menerima uang tebusan sebesar $100.000 di pusat perbelanjaan Mangga 2 Square, Pademangan, Jakarta Utara. Dari Sunter, Jakarta Utara, Abdul Aziz melaporkan. Kepolisian Makassar, Sulawesi Selatan terus memeriksa 2 kepala SMU yang diduga membocorkan soal dan jawaban ujian akhir nasional. Namun Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan meragukan terjadinya pembocoran soal ujian. Mereka yakin distribusi soal dan jawaban sudah melalui pengamanan ketat. Sampai hari Jumat, polisi masih memeriksa 2 orang kepala sekolah SMU di Makassar yang diduga membocorkan soal-soal dan jawaban ujian akhir nasional. Keduanya yaitu Kepala Sekolah SMU Kartika Chandra Kirana Makassar Samsudin Palili dan Kepala SMU Cokro Aminoto Andi Mapayompa. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan Muhammad Saleh Gontang selaku Ketua Pelaksana Ujian Nasional tingkat Sulawesi Selatan mengatakan distribusi soal-soal ujian nasional sejak dari percetakan sudah dilakukan pengamanan ketat. Khusus jawaban soal-soal ujian disimpan di Badan Standar Penilaian. Jawaban tersebut baru dikeluarkan setelah dilakukan pemeriksaan, sehingga Saleh Gontang meragukan bisa terjadi pembocoran soal dan jawaban ujian nasional. Jadi sangat susah kalau kunci jawaban yang bocor. Ya bisa saja terjadi kalau misalnya ada kunci jawaban yang beredar, berarti kunci jawaban palsu. Itu dilakukan oleh mungkin sindikat. Nah, jika terjadi sindikat, saya sebagai aparat pendidikan itu harus diusut tuntas oleh pihak petugas. Gontang menilai seorang pendidik selayaknya tidak melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Husein Abdullah dan Halid Bibi melaporkan. Kita ke Jawa Tengah, puluhan mahasiswa dan pelajar di Solo, Jawa Tengah siang tadi berunjuk rasa menolak pelaksanaan ujian nasional. Pengunjuk rasa menolak ujian nasional sebagai penentu kelulusan karena sistem pendidikan di Indonesia dianggap belum merata. Pemerintah dinilai tidak adil karena proses belajar selama 3 tahun untuk siswa SMP dan SMA, serta 6 tahun untuk siswa sekolah dasar hanya ditentukan dalam 3 hari ujian. Ujian nasional juga dianggap melanggar Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 yang menyatakan evaluasi hasil belajar harus menyertakan penilaian proses belajar. Pemirsa, jalur lintas barat Trans Sulawesi Poros Mamuju, Sulawesi Barat, Palu, Sulawesi Tengah saat ini terputus total akibat meluapnya Sungai Topoyo. Akibatnya ratusan kendaraan terjebak antrian panjang hingga 3 km. Ratusan kendaraan sejak Jumat dini hari tertahan di Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.
ruas jalan poros utama menuju Mamuju Utara dan Palu, Sulawesi Tengah sepanjang 300 meter terendam air hingga 1 meter lebih. Akibatnya terjadi antrian kendaraan sepanjang 3 km. Beberapa kendaraan termasuk truk tangki ini mogok dan terjebak di dalam air karena berusaha menerobos banjir. Banjir di ruas jalan disebabkan meluapnya Sungai Topoyo. Sejauh ini penanganan darurat belum bisa dilakukan pihak pemelihara jalan dan jembatan Pemprov Sulbar karena banjir belum surut. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Mohanas dan Alfian Taib melaporkan. Benarkah unit penelitian medis Namru di Jakarta hanya kedok bagi aktivitas intelijen Amerika Serikat? Seputar Indonesia segera kembali. Sejumlah mahasiswa yang tadi berunjuk rasa di depan gedung riset laboratorium Namru 2 di daerah Salemba, Jakarta Pusat. Para mahasiswa menuding penyebaran virus flu burung, antraks dan penyakit lainnya adalah hasil kegiatan intelijen Amerika Serikat di sejumlah wilayah di mana terdapat laboratorium Namru atau Naval Medical Research Unit. Para mahasiswa menuntut pemerintah menghentikan beroperasinya Namru 2 dan mengambil alih asetnya untuk dikelola Departemen Kesehatan. Mereka juga mendukung Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari yang melarang semua rumah sakit di Indonesia mengirim sampel penyakit ke Namru 2. Dan benarkah unit penelitian medis Namru atau Naval Medical Research Unit hanya kedok bagi aktivitas intelijen Amerika Serikat? Dari penelusuran RCTI secara kasat mata, aktivitas di Namru memang tampak seperti lazimnya di pusat riset medis pada umumnya. Naval Medical Research Unit Namru 2, Laboratorium Angkatan Laut Amerika Serikat beberapa pekan terakhir ini mengundang kontroversi. LSM Mercy menuding laboratorium yang telah berdiri sejak 40 tahun lalu ini sebagai laboratorium intelijen Amerika Serikat. Bisa kita rasakan bahwa ini adalah sebuah kantor intelijen militer sebetulnya. Karena kalau dia memang laboratorium kesehatan, mesti yang melakukan itu adalah Departemen Kesehatan Amerika. Tudingan itu dibantah Direktur Namru 2, Trevor Jones. So, the most important aspects of all our work are not only available, but they're actually published in the international scientific press. Anyone who wants to learn about the activities of NAMRO. Sehari sebelum wakil pemerintah Amerika Serikat akhirnya mengizinkan wartawan melihat kegiatan di dalam Namru 2, kami mendatangi Jalan Percetakan Negara 29 Jakarta Pusat. Di lokasi ini, selain berdiri kantor Litbang dan Dirjen P3L Depkes, ada pula bangunan yang secara khusus dijaga petugas keamanan beratribut Kedutaan Besar Amerika Serikat. Penjagaan di sini sangat ketat. Upaya kami untuk masuk dan mengambil gambar ditolak. Jadi untuk segala macam informasi yang dari sini, dari Namru itu, Bapak bisa dapatkan di US Embassy. Oh begitu. Ya. Tapi kalau ambil dari luar, saya cuma izin. Untuk sementara sih Pak, kayaknya belum boleh. Karena ini kita masih dalam pengawasan Depkes secara langsung gitu ya. Ya. Jadi segala sesuatu di sini juga dikoordinasikan dengan Depkes. Esok harinya kami kembali lagi, kali ini dengan izin Kedubes Amerika Serikat. Seorang petugas dengan atribut Kedubes AS menuntun kami menuju Jalan Percetakan Negara 2 nomor 23. Areal ini ternyata terhubung dengan Percetakan Negara nomor 29 dan masih merupakan areal milik Litbang Depkes. Disinilah pusat kegiatan laboratorium Namru 2. Para peneliti yang berjumlah lebih dari 1.000 orang, 90%-nya ternyata adalah warga negara Indonesia. Aktivitas di laboratorium seluas 1.500 meter persegi ini terbagi dalam beberapa unit. Salah satunya unit biologi molekuler. Unit lain adalah virologi. Sesuai dengan namanya, unit ini meneliti berbagai virus. Menurut Kepala Lab Bakterial, Erlin Litianingsi, saat ini pihaknya tengah meneliti patogen atau penyakit diare. Sementara unit virologi tengah meneliti perkembangan virus dengue, penyebab demam berdarah. Ini adalah laboratorium Namru 2 yang justru mudah diakses dari Jalan Percetakan 2 nomor 23. Laboratorium Namru 2 ini terbuka terutama bagi para peneliti dan jurnalis, asalkan mengantongi izin dari Kedutaan Besar Amerika Serikat. Iwan Haredi melaporkan. Kita ke informasi lain, pengusutan kasus dugaan penggelapan pajak Asian Agri terus berlanjut. Pagi tadi aparat Direktorat Jenderal Pajak menyerahkan berkas penyidikan 3 kasus. Secara keseluruhan, kerugian negara dalam kasus ini mencapai 1,3 triliun rupiah.
Berkas penyidikan kasus dugaan penggelapan pajak Asian Agri Jumat pagi diserahkan aparat Ditjen Pajak ke Kejaksaan Agung. Berkas penyidikan menyangkut 3 tersangka, yaitu Direktur PT Dasa Anugrah Sejati Willy Hartamba dan Semyon Tarigan, juga dari PT Dasa Anugrah Sejati, serta Gobun Sen dari PT Rigunas Andalan. Kedua perusahaan merupakan anak perusahaan Asian Agri milik pengusaha Taipan Sukanto Tanoto. Ketiga tersangka yang kini masih bebas diduga menggelapkan pajak yang merugikan negara sebesar 80 miliar rupiah. Ketua Tim Penyidik Ditjen Pajak, Pontas Pane, mengatakan Ditjen Pajak sudah mengantongi sejumlah nama lain sebagai tersangka. Jaksa Agung Hendarman Supanji mengatakan Kejaksaan mempunyai waktu 7 hari untuk memeriksa kelengkapan berkas hasil penyidikan. Jika dinilai sudah lengkap, baru dilimpahkan ke pengadilan. Keseluruhan berkas Asian Agri berjumlah 25 dengan kerugian negara 1,3 triliun rupiah. Tunggal Siregar dan Agung Pribadi melaporkan. Siapkah Anda berkendara dengan jatah BBM 5 liter per hari? Ikuti laporannya saat kami kembali. Pemirsa, harga minyak dunia melonjak menembus angka $118 Amerika per barel. Harga Pertamax dan Pertamax Plus di Indonesia pun turut naik. Dampaknya, sebagian konsumen beralih ke premium BBM yang selama ini disubsidi. Kondisi inilah yang diakui pemerintah turut mendasari keputusannya membatasi penggunaan BBM bersubsidi seperti premium dengan sarana Smart Card. Menurut pantauan RCTI di salah satu SPBU Kebayoran Lama, kendaraan mewah yang seharusnya menggunakan Pertamax atau Pertamax Plus ternyata memakai premium. Alasan para pemilik pun beragam, namun yang umum, mahalnya harga jual eceran Pertamax menjadi alasan utama. Mahal ya, saya rasa mahal Pertamax. Ya, kalau harganya sedikit lebih mahal dari premium, mungkin kita akan beralih ke sana. Ini lebih mahalnya jauh gitu? Jauh ya. Ya. Sementara pengelola SPBU mengakui sekitar 40% kendaraan mewah masih mengantri di pompa premium. Banyak sih Pak yang mobil mewah, hampir berapa persen Pak seharinya itu yang biasa di Pertamax gitu, tapi ke premium dia belinya? Ya sekitar 40%-an adalah. Iya. Cukup tinggi, terasa sekali. Sebetulnya. Namun bila rencana Smart Card atau kartu pintar untuk membatasi BBM mulai diberlakukan pemerintah Juni mendatang, bukan tidak mungkin para pengguna mobil ini tidak dapat seenaknya menikmati premium. Pasalnya ada 4 skenario penerapan kartu pintar yang akan diterapkan BPH Migas. Skenario pertama, kartu pintar berlaku bagi semua jenis kendaraan pribadi roda 4, kendaraan umum, dan roda 2. Skenario kedua diperuntukkan bagi kendaraan pribadi roda 4 kecuali tahun pembuatan 2005 ke atas dan lebih dari 2000 cc. Artinya mobil-mobil ini harus membeli BBM dengan harga non-subsidi. Skenario ketiga, kartu pintar berlaku bagi hanya kendaraan umum dan roda 2. Dan skenario keempat, berlaku hanya bagi kendaraan umum saja. Dari Jakarta, Tim Liputan RCTI melaporkan. Pemirsa, berapa jarak tempuh yang dapat Anda lalui dengan premium sebanyak 5 liter per hari? Itulah yang harus mulai Anda pikirkan karena mulai Juni itulah jatah yang ditetapkan pemerintah bagi Anda, pemilik kendaraan pribadi yang memakai BBM bersubsidi seperti premium dan solar. Beberapa waktu yang lalu RCTI menguji cobanya dan hasilnya seperti berikut ini. Ya, kali ini kita akan melihat bagaimana pembatasan BBM 5 liter per hari yang akan diberlakukan oleh pemerintah, untung ruginya kepada para pengguna kendaraan. Pertama, saya langsung mengisi bensin sebanyak 5 liter di sebuah pom bensin di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Tujuan saya yakni kantor RCTI di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Rute yang saya ambil adalah jalur menuju Warung Buncit, ke arah Jalan TB Simatupang, lalu ke Pondok Indah menuju Jalan Raya Panjang. Karena sudah jam pulang kantor, tepatnya pukul 17.45 waktu Indonesia Barat, saya langsung dihadapkan pada kemacetan. Sekitar setengah jam, saya sampai di Jalan TB Simatupang. Kemacetan nampaknya makin parah karena cuaca yang hujan. Akhirnya sampailah di Jalan Raya Panjang. Antrian panjang kendaraan belum juga terlepas dari pandangan.
Sampai akhirnya setelah 2 jam perjalanan, saya sampai ke tempat tujuan. Jarum penunjuk bahan bakar pun tepat sama dengan saat saya mengisi bensin. Di tengah kemacetan yang tadi kita lalui, ternyata 5 liter bensin hanya mencukupi untuk 25 km saja. Bayangkan bila Anda memiliki jarak tempuh yang lebih jauh dari jarak tempuh yang saya lalui. Misalnya bagi Anda yang tinggal di luar kota Jakarta, dari Bogor, dari Bekasi, atau dari Tangerang menuju kota Jakarta, tentu akan lebih banyak lagi bensin yang harus Anda beli. Ini pun hanya sekali perjalanan. Kalau saya harus kembali ke tempat awal, berarti saya harus membeli lagi bensin. Dan itu tidak dengan pembatasan 5 liter, artinya saya harus membeli bensin yang tidak bersubsidi untuk bisa kembali lagi ke tempat semula. Nah, baik pemerintah masih harus perlu mempertimbangkan secara bijaksana sejauh apa untung dan kerugian dari pembatasan BBM ini. Apakah benar-benar menguntungkan bagi masyarakat atau malah membebani masyarakat? Mustafa Lia dan Rustam Harahap melaporkan. Apakah KPK berhasil menggeledah kantor anggota DPR? Setelah jeda berikut, kami akan kembali. Badan Kehormatan beserta pimpinan sejumlah fraksi di DPR tetap menolak penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Mereka berdalih banyak dokumen rahasia negara yang tak boleh terungkap ke publik. Namun KPK tetap bertekad menggeledah gedung DPR termasuk ruang kerja Al-Amin Nasution, wakil rakyat yang terseret kasus dugaan suap. Gedung Wakil Rakyat di Senayan ini dan ruang kerja anggota DPR Al-Amin Nasution kini tengah menjadi sorotan. Langkah KPK untuk menggeledah gedung DPR mendapat resistensi yang kuat dari Badan Kehormatan DPR dan sejumlah pimpinan fraksi. Banyaknya dokumen negara yang bersifat rahasia menjadi alasan penolakan DPR atas upaya KPK menggeledah ruang kerja beberapa anggota dewan yang diduga terlibat kasus suap alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Aziz Samsudin mengatakan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, saat seseorang ditetapkan sebagai tersangka, hukum acara pidana harus diterapkan. Artinya, saat penggeledahan terjadi, KPK harus memiliki izin dari pengadilan dan disertai 2 saksi dengan tujuan penggeledahan tidak disalahgunakan. Menurut Aziz, kedua unsur ini tidak dimiliki KPK. Di samping itu, DPR khawatir dokumen rahasia negara jatuh ke tangan yang tidak tepat. Kita paham, misalnya institusi KPK, penyidiknya dalam hal ini pihak tertentu mengatakan, dia profesional. Saya bilang, oke, pihak profesional sebatas mana Anda bisa mencegah bahwa ini dokumen rahasia? Dokumen yang Anda minta kan hanya masalah hutan lindung dan hutan industri ini. Tapi di luar dokumen itu adalah dokumen rahasia. Ketua DPR Agung Laksono mengatakan upaya penggeledahan oleh KPK tidak dapat dibenarkan. Tidak begitu juga, karena bentuknya seperti apa penggeledahan itu. Jangan memperlakukan seperti penjahat yang enggak. Ya. Juru bicara KPK Johan Budi menegaskan pada hari Selasa lalu KPK sudah mengantongi surat dari pengadilan. Jadi penyidik kita itu ke sana tidak hanya membawa surat perintah penggeledahan dari pengadilan, tetapi juga surat perintah penyidikan itu juga lengkap. Satu bundle gini saya lihat sendiri tadi surat. Johan Budi mengatakan kepastian akan dilakukan penggeledahan akan diketahui paling lambat pekan depan. Sampai Jumat sore, KPK masih menggelar rapat pimpinan terkait rencana penggeledahan di gedung DPR. Tim Liputan RCTI melaporkan. Seputar Indonesia 25 April 2008 berakhir di sini. Saya Chantal Della Conceta. Terima kasih telah bersama kami. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.